Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Anggota dari kelompok 9 adalah Ira Eka Handayani, Syifa Olivia Munawaroh, dan Astria Tristiana Nurhaliza. Latihan pengelolaan kelas. Pada saat pembelajaran di kelas, guru bertanggung jawab dalam mengelola kelas pada saat proses pembelajaran dimulai. Menurut Sanjaya, tahun 2014, halaman 44, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan atau mengendalikannya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Sementara itu, adapun menurut Ari Kunto, tahun 1986, di halaman 143, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Berdasarkan definisi pengelolaan kelas menurut para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas secara umum adalah suatu keterampilan guru dalam mengatur, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, ada komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen keterampilan mengelola kelas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian menurut Anita tahun 2008, ayat 8, halaman 37, yaitu 1. Preventif, 2. Represif. Preventif. Preventif adalah keterampilan yang mencakup kemampuan guru untuk mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal dapat diciptakan dan dipelihara. Adanya keterampilan preventif yaitu berkaitan dengan kemampuan guru dalam mencegah munculnya gangguan-gangguan yang berhubungan dengan hal seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, selanjutnya menegur, dan yang terakhir memberikan penguatan. Yang kedua, represif. Represif yaitu keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan, sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang kondusif atau optimal. Dengan adanya keterampilan represif, terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan oleh guru menurut Anita tahun 2008, ayat 8 halaman 41, yaitu 1. Dengan memodifikasi tingkah laku, yang kedua dengan pengelolaan kelompok, dan yang ketiga dengan menemukan dan memecahkan tingkah laku yang dapat menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya prinsip pengelolaan kelas. Jamara mengatakan prinsip pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Dalam melaksanaan pengelolaan kelas, setiap guru yang berkomunikasi dengan siswa-siswanya harus menunjukkan sikap kehangatan, juga harus menunjukkan antusiasme. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip tantangan. Kata-kata, tindakan dalam proses pembelajaran dan yang lainnya haruslah bersifat menantang. Penting bagi guru untuk dapat melaksanakan prinsip ini, karena dengan prinsip ini guru mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Variasi yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas adalah hal yang mutlak. Jika guru ingin sukses mengelola pembelajaran siswa, maka variasi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dianggap remeh. Maksud dari prinsip ini yaitu guru melakukan variasi dalam hal-hal seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu keluasan. Tidak bisa dihindari pembelajaran dari waktu ke waktu membutuhkan guru yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-situasi tertentu. Guru harus luwes dalam menentukan dan memilih alternatif-alternatif tindakan untuk mengelola kelasnya supaya tetap berjalan kondusif untuk proses pembelajaran. Yang kelima yaitu penekanan hal positif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat positif. Contoh konkret dari prinsip penekanan hal positif misalnya, penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Lalu yang keenam, peranan kedisiplinan.
Salah satu bagian terpenting dari manajemen atau pengelolaan kelas adalah penanaman disiplin. Setiap siswa harus belajar berdisiplin. Disiplin di sini bukan bermakna kekerasan, tetapi disiplin yang berlandaskan pada kesadaran diri siswa itu sendiri. Menurut Entang, Joni, dan Praitno yang dikutip dalam modul Johar Permana, pendekatan untuk pengelolaan kelas dapat dipelajari dari berbagai sumber. Dapat dikemukakan paling tidak mencakup pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan eksperimen. Tujuan pengelolaan kelas yaitu agar terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Sedangkan menurut Ari Kunto menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan kelas dimaksudkan supaya setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, disiplin kelas. Pengertian disiplin menurut Hidayatullah, disiplin dalam belajar dapat diartikan sebagai usaha siswa mengendalikan dirinya untuk mentaati segala peraturan yang ada dalam kegiatan proses belajar. Menurut Rusni Agusta, dalam dunia pendidikan, kedisiplinan dalam belajar itu sangat penting. Bentuk kedisiplinan belajar di sekolah antara lain adalah tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan menyelesaikannya tepat waktu. Masuk kelas saat bel berbunyi, mengikuti pelajaran dengan tenang dan memperhatikan penjelasan dari guru, dan yang lainnya. Selanjutnya, dimensi disiplin. Menurut Curvin and Mindler, dimensi disiplin dibagi menjadi 3. Yang pertama, disiplin untuk memecahkan masalah agar tidak semakin buruk. Contohnya, penegakan disiplin yaitu piket kelas yang sebelumnya dilakukan lebih diawasi dan dimonitoring oleh guru, supaya tidak terjadi masalah yang lebih buruk dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu disiplin untuk mengatasi siswa yang berperilaku di luar kontrol. Seperti yang kita ketahui, siswa SD itu berada pada tahapan operasional konkret dan juga sedang dalam masa yang aktif. Oleh karena itu, biasanya siswa SD tidak bisa diam. Nah, maka dari itu kita membuat aturan, contohnya kedisiplinan, supaya terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam kelas. Yang ketiga yaitu disiplin untuk mencegah masalah. Contohnya, piket kelas dilakukan supaya mencegah masalah seperti ruangan terlihat kotor, baunya tidak sedap, dan juga terlihat sangat berantakan. Aturan untuk disiplin. Menurut Chiu and Chow mengatakan bahwa untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah akan dipengaruhi salah satu faktor, yaitu aturan sekolah dan norma-norma yang dapat mempengaruhi disiplin kelas. Cara menerapkan disiplin pada siswa. Ada 2 cara, yaitu melalui pembiasaan dan memonitoring dan mengontrol perilaku siswa. Pembiasaan contohnya itu siswa SD sebelum pembelajaran dimulai, 10 menit sebelumnya sudah harus berada di dalam kelas. Hal ini, jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi pembiasaan. Nah, yang kedua, memonitoring dan mengontrol perilaku siswa. Seperti halnya piket kelas, kegiatan 10 menit sebelum pembelajaran siswa sudah harus di kelas juga harus dilakukan monitoring dan dikontrol oleh guru. Mengapa demikian? Karena kegiatan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap tertanamnya kedisiplinan pada siswa. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antara keterampilan pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Salah satu upaya untuk mendukung siswa supaya memiliki sikap positif disiplin adalah guru hendaknya membentuk suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Upaya ini berkaitan dengan pengelolaan kelas yang baik, dengan tujuan supaya kelas dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk mempraktekkan perilaku disiplin. Oleh karena itu, sikap disiplin dan pengelolaan kelas yang baik itu saling berhubungan, karena siswa akan memiliki sikap disiplin jika adanya pengelolaan kelas yang baik, dan guru dapat mengelola kelas jika siswa dan siswinya itu disiplin terhadap peraturan yang dibuat oleh guru di dalam kelas.
Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga presentasi yang telah kami tampilkan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum.